Mbak. Balik lagi bareng kita. Apa saja salah. Lagi jelek, Cok. Balik lagi bareng kita di konten yang belum ada judul lagi. Belum ada judul ya. Oh, lanjut aja. Gak apa mending amatir baru episode 2. Yang jelas konten ini emang belum ada judulnya, tapi udah jelas ada manfaatnya. Ya, semoga aja. Seperti biasa, semoga ada hikmah dari pembicaraan kita. Ya, semoga lebih banyak hikmahnya daripada buruknya. Ya. Balik lagi bareng gua, G, dan gua ada Oki. Kali ini kita bakal ngobrol-ngobrol tentang keseruan dunia sepatu khususnya sepatu. Kali ini ada berita yang cukup menarik kata Oki. Gua juga belum dengar sebenarnya. Anggap aja belum walaupun tadi udah briefing. Iya. Ada apa Ki katanya? Gua nemu berita cukup bagus sih sebenarnya sih. Dari kemarin kan kita ngebahas sedikit tentang lokal pride dari sepatu ya. Setuju tuh. Banyak banget tuh, maksudnya setiap kita bikin konten tentang sepatu tertentu, entah itu ngejelek, bukan astagfirullah. Maksudnya memberitahu keburukannya ataupun kekurangan dan kelebihannya, selalu ada aja hashtag local pride. Iya, selalu aja ada local pride. Jadi kemarin-kemarin gue tuh coba searching ada 11 brand sepatu lokal yang layak untuk go internasional. Boleh tuh. Emang secara kualitas kita udah tahu ya, sepatu lokal sekarang industrinya itu bukan ecek-ecek lagi atau bukan abal-abal lagi. Mulai dari sisi produksi dan juga sisi pemasarannya emang udah gak bisa dianggap remeh lagi. Ya, udah hampir selevel dengan Nike. Tapi yang KW. Enggak lah. Enggak. Amin, semoga yang bagusnya. Ya, ini di beritanya ini dari recommended.com. Sebenarnya agak curiga sih websitenya. Tapi kayaknya dia emang recommended banget. Dia ngasih semua rekomendasi kayaknya. Makanya dia ngasih rekomendasi ini. Nah itu, di dalamnya ini disebutkan ada 11 brand lokal yang layak go internasional. Lah kok cuma 11 ya? Emang yang layak itu tidak layak? Kok bisa ya? Yang dia rekomendasiin 11. Ya karena kalau ditulis 100 nggak akan cukup. Nggak akan cukup. Dan ini mungkin 11 dari sekian banyak. Ya, sekian banyak. Pasti udah ribuan kayaknya sepatu lokal yang ada di Indonesia dan yang majunya dikit. Iya. Semoga yang lainnya ikut maju. Semoga. Kita emang gitu hujat doakan. Ya, hujat doakan. Jadi nggak ada orang yang ngehujat dengan semena-mena. Ya, karena harus ada doanya seudahnya. Harus ada doanya. Semangat. Lanjut ini ada yang pertama Kompas. Siapa yang nggak tahu Kompas ya? Nggak tahu Kompas. Dari kalangan bawah sampai kalangan atas semua pada tahu Kompas. Ya. Kayaknya nanti kita bahaskan asik ya. Boleh. Yang kedua nih ada Wakai. Wakai terkenal karena emang simple ya. Simple dan tidak ada teknologinya. Tapi itu yang jadi perbedaan. Semua sepatu lain ada teknologi, Wakai tidak ada teknologi. Teknologi tetap laku. Mahal lagi. Mahal laku loh. Hebat. Yang ketiga ada Eagle. Eagle. Terkenal ya, sepatu sport yang sepatu sport dari zaman dulu lah. Bapak-bapak kita pasti tahu yang keren Eagle. Bapak-bapak kita bapak-bapak Eagle. Bapak kamu juga bapak Eagle kan? Terus ada Kodachi. Nah, sepatu capung nih. Sepatunya Susi Susanti. Iya, sepatu Susanti. Bahkan nih ada emang salah satu sepatu lokal yang mereka bilang sendiri bahwa kenapa mereka nembak sepatu Kompas dan sepatu Kompas. Kenapa sepatu Kompas? Kenapa lokal ditembak? Sepatu Converse. Karena mereka pikir bahwa sepatu ini udah dijamin umurnya. Oh iya, benar. Justru kalau mereka bikin sepatu dengan desain yang baru, mereka pikir bahwa sepatu ini mungkin emang akan laris, tapi dalam waktu yang singkat dan akan hilang juga dalam waktu yang cepat. Iya, soalnya dilihat dari track record Converse juga udah dari tahun berapa Converse tuh? Dari desainnya gitu-gitu doang dan 1921 kalau nggak salah. 1921 deh kalau nggak. Kan. 100 tahun loh Converse. Udah hampir 100 tahun. Lebih dari 100 tahun. 100 tahun. Desainnya masih gitu-gitu aja. Jadi wajar lah kalau mereka nembak-nembak desain itulah. Gitu. Terutama dengan hashtag mereka, bukan hashtag ya, tagline dan stigma mereka bahwa pakai sepatu ini tuh rasanya sama kayak Converse. Di saat brand lain menggunakan diferensiasi biar maju, ini malah mengikuti. Ini malah merendahkan diri sendiri. Iya, jangan banget sih. Tapi emang benar ternyata beberapa brand lokal justru bukan mengutamakan diferensiasi biar bisa bersaing dengan market lain, tapi malah main tembak-tembakan, rame dikit tembak. Contohnya bukan Converse yang 100 tahun, Jordan ya, Jordan juga sama. Jordan rame, sepatu lokal tembak. Siapa yang nembak?
Ada lah. Maksudnya bukan dari segi, bukan yang itu aja, masih banyak yang lain. Yang lain juga Jordan rame tembak Air Force One. Air Force One bentuknya bagus, tembak lagi. Intinya sepatu lokal ini seolah kehilangan harga dirinya. Masa harga diri bukan dong. Sebenarnya gimana ya? Bukan harga diri deh kayaknya. Mohon maaf. Tadi teman saya ini agak goblok. Bukan harga diri, tapi kayak orang Indonesia tuh kehabisan. Kok harga diri? Jati diri. Oh, jati diri, bukan harga diri, jati diri ya. Mohon maaf. Maafin ya guys. Jati diri. Tapi nggak cuman tadi kan lu bilang ada Converse, ada Air Jordan yang ditembak sama lokal. Air Force One ditembak, bentuknya bagus, tembak. Jadi beberapa sepatu versi sepatu lokal. Tapi ada juga yang nembaknya dari seri-seri yang kurang umum seperti Nike Blazer gitu. Oh. Ada loh brand lokal yang bukan pakai sih maksudnya. Hampir sama. Tahu. Iya. Kompas ya? Kompas, benar. Nah, Kompas. Tapi menurut gua ya, justru si Kompas ini tuh punya satu hal yang spesial dan emang seperti yang tadi bilang di artikel bahwa sepatu Kompas layak go internasional karena emang menurut gua secara konsep dan strategi Kompas ini cenderung keren. Iya, betul. Karena sampai sekarang hal yang paling identik dengan Kompas itu adalah limited. Iya, limited edition dan jarang ada size-nya. Iya. Saya mau beli jarang ada. Iya, size-nya jarang ada. Kayaknya mereka pinter nih dari strategi marketingnya. Ya. Bener, jadi brand lokal yang gak main-main. Tapi bahasanya Kompas ini, gue sampai sekarang gak pernah dapat sepatunya, anjir. Emang susah banget. Sebenarnya si Kompas ini emang dari dulu ya, dari zaman bahkan sebelum sekarang beberapa tahun lalu, si Kompas ini emang pakai strategi marketing yang cenderung bikin stigma orang lain terhadap mereka dan juga konsep Kompas ini limited edition. Nah, kayaknya gara-gara konsep limited edition ini jadi ngebikin banyak orang pas ada jadi kerasa pengen banget, spesial banget Kompasnya. Spesial, tapi uniknya justru walaupun strategi Kompas ini cenderung bikin harga diri Kompas naik dan ya Allah harga diri terus. Intinya bikin stigma orang ke Kompas naik, bikin stigma ini keren. Lalu si Kompas mutusin buat nandemennya kan? Nandemennya terus kan Kompas. Tapi justru ternyata strategi marketing ini nggak sepenuhnya berjalan lancar lah. Karena emang strategi marketing bakal selalu ada basinya atau matinya. Dan salah satu yang ngerugiin strategi ini adalah ketika mereka bikin sepatu limited adalah uangnya nggak masuk ke mereka. Tapi diambil sama reseller. Iya, reseller biasanya bahkan sampai sekarang contoh di beberapa sepatu seperti Aero Street aja yang itu banyak tuh. Ada nih, gue baru searching tadi ya. Ada joki jasa rebutan Aero Street. Itu loh, limited edition loh bang. Ada gokil dari Aero Street. Ada joki Aero Street kan biasanya bikin feed kan. Jam segini launching, terus nanti biasanya ada info. Sekian menit kemudian sepatunya sudah habis. Di komen sepatu habis, saya ada stok sekian katanya. size ini. Itu reseller bangsat. Ini reseller bangsat. Makanya si Kompas ini cenderung kewalahan lah dengan konsepnya si reseller tadi karena uangnya gak masuk ke mereka cukup merasa dirugikan dengan si konsep tadi. Oleh karena itu si Kompas bikinlah konsep baru tentang strategi marketingnya yaitu dengan adanya collab dan si Kompas itu ngebuktiin sama si ini Fucking Rabbit dari Jepang. Itu yang kalau yang tahu ya tentang Kompas collab yang itu, wah itu ngaco banget sih. Itu gila sih. Waktu itu Kompas collab dengan si Fucking Rabbit sehingga Kompas tuh emang dicari-cari banget ya waktu itu sampai sekarang bahkan. Sebenarnya pecahnya Kompas waktu itu sama Fucking Rabbit. Oh iya. Iya, tapi setelah Kompas sukses dengan collab dengan Fucking Rabbit-nya, kita balik lagi ke stigma awal bahwa beberapa brand lokal justru daripada mengunggulkan diferensiasi mending mencontek. Iya. Banyak mencontek. Hey, di sekolah aja nggak boleh nyontek. Apa contoh lagi? Contohnya nih, boleh. Tadi bilang nih, mana? Kok bisa gitu ya, kepikiran ada sebuah brand sepatu yang kolaborasi sama brand makanan? Iya, itu mungkin strategi marketingnya. Bangsat! Tapi kalau menurut gue pribadi ya, justru ketika si collab ini dibuat semakin sering, maksudnya kehilangan eksklusivitasnya. Betul banget. Jadi semakin karena semakin sering limited edition yang ada, jadi biasa aja. Udah nggak limited edition. Ya, udah biasa aja. Sebenarnya kita gak nyalahin brand lokal seperti Aero Street atau brand lain yang emang ngandelin collab ya. Tapi bukan dari brand lokalnya aja, dari Amerikanya aja, beberapa sepatu kayak Nike, Adidas itu mereka sering banget collab dan ya udah.
Iya. Jadinya ya gitulah. Jadi sampah lagi. Sampah lagi kayak collab. Enggak, anjir collab sama ini tapi collab. Nah, cenderung kayak gitu. Memang kesannya jadi udah nggak limited lah. Udah nggak limited lagi. Collab doang. Jadi jatuh-jatuhnya emang hal ini tuh cenderung dengan apa ya? Kelakuan milenial dan orang zaman sekarang yang ramein suatu barang rame tinggal. Betul sekali, rame tinggal. Nah, itulah yang terjadi, kayaknya yang bakal terjadi dengan dunia collab sepatu ini ya. Karena boleh jujur ya, Kompas collab dengan Fucking Rabbit, antusiasme masyarakat itu emang ngeri parah. Tapi ketika zaman sekarang udah ada ini sepatu A collab dengan artis ini, collab. Biasa aja jatuhnya ya? Jatuhnya kayak biasa aja gitu. Lagi-lagi sama dia, lagi-lagi sama ini dia. Ini buktinya bahwa nyontek dan tidak ada diferensiasi justru malah bikin umurnya cepat. Emang naiknya bakal cepat juga. Iya. Tapi turunnya juga cepat juga. Iya. Tapi kalau ngomongin Nike ya, kebanyakan Nike itu kolaborasinya sama musisi-musisi Amerika. Yang terbaru ini sama Travis Scott. Wah, itu cukup booming banget ya, karena sepatunya dijual dengan harga 20 juta ke atas. Kalau tidak salah 22 deh. Tapi bahkan mungkin ada yang lebih ya. Setahu gua 22 jutaan. Itu yang mahal di harga collab-nya kayaknya. Iya. Tapi kualitas sepatunya kayaknya segitu-segitu aja. Iyalah. Anjir lah. Nike kolaborasi sama Travis Scott. Suka pengen ketawa, inget komen-komen di TikTok. Mereka bilang bahwa sepatu ori itu kualitas bahannya dan apa-apanya itu bagus, mahal banget, makanya sepatunya mahal. Oh iya. Anjir, berarti orang-orang yang ngebedain ori dan KW itu dari kualitas sebenarnya agak miss dan agak klise gitu ya? Iya, karena itu maksudnya kayaknya baru dengar info sepatu aja. Karena pada nyatanya sebenarnya bahan sepatu itu cenderung sepatu ori brand apapun, barangnya mudah dicari dan mudah didapat. Iya. Jadi siapapun bisa bikin. Nah, makanya ingat barusan kata-kata tadi. Iya. Beda ori sama lokal. Ngebahas tadi mahalnya lokal dari mana? Kenapa sepatu wah! Maaf guys. Kenapa sepatu ori Nike bisa mahal? Katanya barangnya mahal, padahal nggak juga kan? Iya. Jadi yang bikin Nike mahal ini apa sebenarnya sih? Kalau menurut gue ya, Nike ini mahal karena namanya udah bagus aja. Iya, karena namanya bukan namanya cek-cek. Tapi kalau dari segi kualitas ya gitu-gitu aja. Gitu aja sepatu sih. Ya kalau maksudnya kalau kalian udah beli sepatu dengan dari segi material, ngelihat Nike, Adidas itu cenderung sesuatu yang semua orang masih mungkin bisa bikin. Iya, semua orang bisa bikin. Iya, karena bahannya nggak jauh itu aja kan. Walaupun ada teknologi yang ngebedainnya, tapi tetap aja sama lah. Zaman sekarang aja teknologi. Wah, kalau di zaman sekarang udah ngeri banget guys ya. Ngebedainnya susah, siapapun bisa bikin. Terutama di Cina. Terutama di Cina. Udah ngeri banget. Lanjut ke. Tapi Nike X Travis Scott nih. Ya. By the way, itu kan Travis Scott bahkan gue juga nggak terlalu kenal dengan si Travis Scott ini ya. Jadi pasti ada yang komen, mungkin lu aja yang kurang tahu ya, mungkin gue aja yang nggak tahu ya. Tapi intinya Travis Scott emang terkenal ya? Iya, Travis Scott terkenal dengan apa sih, rap gitu? Rap. Kalau kita lihat dari sudut pandang lain, Nike X Travis Scott itu sama aja kayak Aerostreet X Peter Pan. Yang dilihat sama orang-orang yang jauh di bawah orang Indonesia intinya. Ya, pemikiran jauh dari Indonesia. Ya. Kayak gitu, cuma mereka excited tapi belinya enggak. Tapi jadi konsepnya kayak gitu, Nike X Travis Scott sama aja dengan Aerostreet X Peter Pan. Iya. Dan kayaknya emang bener deh konsep collab ini ke depannya nggak akan lama lagi kayaknya. Nggak akan lama lagi. Betul. Nggak, atau cepat atau lambat ya. Iya, cepat atau lambat. Pasti semua orang juga bosen. Bosen dan cenderung akan basi. Iya. Konsepnya. Apalagi yang mau dikolaborasiin coba. Iya. Sampai nanti habis. Ada Nike X Apollo 1. Apollo X. Apalagi Nike X mengada. Apalagi? Yang paling keren, yang paling gue tunggu-tunggu. Lu tahu sepatu lokal Parabellum? Parabellum tahu. Sepatu lokal dengan harga 3 juta 4 jutaan. Nah, itu. Sepatu TNI ya, dipakai TNI karena emang kekuatannya. Bayangkan kalau sepatu ini collab dengan Bu Samsudin, sekebal apa? Parabellum Bu Samsudin tidak bisa dibacok. Anti kebal. Oh, sepatunya kebal. Sepatunya kebal. Ada setrumnya. Nah, ya, ada setrumnya. Nanti yang pakai bisa naikin power sampai 100%. 100%. Terus kalau dia nendang orang, misalkan nendang penjahat, tenang. Ada suara yang
Ngomongin kolaborasi kayak, iya bakal dibawa kemana ya? Ya, si culture kolaborasi ini ataupun marketing dari kolaborasi ini, iya bakal kemana? Cepat lambat kayaknya bakal tutup mati, bakal mati. Habis lah. Bakal habis. Akan ada inovasi baru mungkin. Kalau ada dari lokal. Karena bisa nyontek terus, dari SD nyontek. Anjir iya kebiasaan nyontek. Bisa nyontek. Bisa nyontek dari SD. Kan pakai konsep ATM. Oh iya ATM. Apa tuh? Amati, tiru, malas modifikasinya. Waktu tiru malas modifikasi. Terus setelah itu apa lagi, Bang? Setelah itu kita mungkin akan sedikit balik lagi ke awal ya. Jadi setelah kita jelasin tadi, si hashtag local pride ini beberapa sepatunya memiliki kayak kelasnya masing-masing. Oh iya, balik lagi ke sana. Iya benar. Kayaknya ada 3 kelas kayaknya deh. Iya, kelas yang udah lama, udah senior, dan capable gitu ya untuk disebut local pride gitu. Terus ada tipe menengah yang bocil-bocil tapi bocil sotoy. Bocil-bocil niat lah. Bocil-bocil niat. Terus ada level bawah yang anak-anak baru. Yang nggak tahu. Iya, karena emang si local pride itu justru dimanfaatin ya bukan dimanfaatin, justru jatuhnya bukan sebagai pengingat bagi masyarakat tentang gimana harus bangga dengan produk lokal dan support produk lokal, tapi justru malah jadi ajang sejenis pansos atau memanfaatkan momen. Jadi orang itu emang bukan strategi tapi emang memanfaatkan keadaan aja, keberuntungan. Di antaranya brand-brand sepatu yang dari segi kualitas kurang dan dari segi pemasaran kurang. Jadi mereka menggunakan hashtag local pride untuk pansos lah. Iya, untuk pansos. Ya, karena beberapa sepatu besar tuh justru nggak menggunakan hashtag ini. Seolah-olah terbagi dua. Kayaknya gue akan nyebutin sepatu-sepatu yang bernaung di local pride karena mungkin kalian nanti bisa tebak sendiri deh. Kalau mungkin kalian udah bisa tebak sepatu yang emang menggantungkan diri di local pride, boleh tulis di kolom komentar. Ya, tulis di kolom komentar. Karena beberapa sepatu yang tidak memanfaatkan hashtag local pride bisa terbukti dari segi kualitas dan stigma masyarakat, dimulai dari League, dari Eagle, Parabellum, Eagle, Parabellum udah jelas sih. Aztec, Mills, Eiger. Wah, ngeri banget kalau ngomongin Eiger, sepatu lokal rasa brand luar kan. Nah itu, brand lokal yang nggak bilang kalau ini brand lokal nah, gitu ya. Justru mereka dan konsumen ya, tidak harus teriak-teriak lokal pride untuk bangga dengan produk Indonesia. Nah, itu banget. Maknanya justru lebih, menurut gue pribadi ya, justru makna lokal pride ini lebih lebih diterapin sama orang-orang dan sama brand dan customer-customernya yang tadi sejenis yang tadi kayak 910, Parabellum dan sebagainya. Mereka dari mulai brandnya mereka tidak perlu pansos kemana-mana, mereka bikin sepatu yang emang kualitasnya bagus banget dan emang harganya juga bisa dijangkau lah intinya. Dan juga konsumen mereka beli sepatu mereka nggak cuma ngebangga-banggain aja, tapi mereka emang beli karena mereka bangga punya sepatu ini. Nggak harus pansos kemana biar mereka bangga. Karena kalau dibilang sepatu yang cenderung harganya murah dan yang bernaung di bawah local pride, konsumennya mereka tahu sebenarnya sepatu mereka itu biasa aja. Biasa aja, cuman karena ada hashtag local pride. Iya, mereka membela diri dengan local pride. Local pride. Ini yang banyak terjadi di sosial media sebenarnya zaman sekarang. Betul banget. Karena nggak cuman di sini ya, kayak sepatu local pride dan non local pride. Local pride ini justru bakal jadi kayak stigma. Mohon maaf ya, bukan merendahkan atau gimana. Mungkin ke depannya si hashtag local pride ini akan jadi sejenis, mungkin beberapa puluh tahun ke depan. Oh, sepatu local pride berarti sepatu yang baru berkembang. Iya. Di KBBI malah jadi kayak gitu nanti. Iya, nanti KBBI jadi gitu. Karena bukan karena kalau kita lihat sekarang beberapa sepatu lokal yang emang bisa dibilang namanya gede lah. Gede dengan kualitasnya yang bagus juga. Mereka nggak ngandelin hashtag ini. Mereka cukup bikin sepatu sebagus mungkin, ngebentuk konsumennya sebagus mungkin sehingga mereka emang menerapkan local pride, bukan berbicara lagi tentang local pride. Hal ini terjadi juga kayak zaman distro. Zaman dulu kan sampai awal-awal kemarin lah ya, masih banyak banget tentang distro baju-baju distro kan. Iya. Distro semua baju distro gak ada bedanya. Terus ada pertanyaan, 3 second distro bukan? Hammer distro bukan? 3 second distro ya? Iya. Tapi beda kelasnya ketika kita ngomongin distro yang mohon maaf kelasnya tidak sehebat 3 second dan Hammer. Dari mulai konsumen mereka tidak ingin disamakan, mereka konsumen Hammer dan konsumen 3 second. Bukan konsumen distro-distro yang lain yang mereka bangga dengan local pride-nya.
Ya, bukan Bocil Destroy. Bukan Bocil Destroy yang harganya murah. Siap. Lokal pride atau murah pride? Balik lagi ke sana ya. Tuh kan emang miskonsepsinya di situ. Orang-orang yang beli sepatu tadi dengan kelas yang mohon maaf emang keren banget. Mereka nggak gaung-gaungin lokal pride, lempar ke sana sini di setiap sosial media, setiap komen sepatu lokal pride karena mereka cukup beli itu udah ngerasain lokal pride di diri mereka masing-masing. Sudah masuk ke jiwa mereka gitu. Modal teriak-teriak aja. Jangan modal teriak tapi modal duit. Modal duit. Kerja. Main ML push rank terus jadi pro player enggak. Main beban WR-nya 40. Anda cuma bisa alukan kan? Anda cuma bisa alukan. Tanknya Tigreal. Kayaknya udah segitu aja pembahasan tentang berita kali ini lokal pride. Jadi intinya lokal pride adalah ya itu tadi gitu, bukan murah pride. Ya, gitu. kita harus bisa bedain mana lokal pride dan murah pride. Karena mulai terasa ya dari obrolan tadi sampai sekarang ada terjadi perbedaan kasta yang terjadi justru karena si lokal pride ini. Bukan karena lokal pride-nya, justru karena orang-orang di dalamnya. Dari mulai terutama dari segi konsumen yang mereka, aduh seenaknya banget ya, menghujat sepatu lain atau kayak gimana. Atau mungkin kalian gak setuju sama kita dan boleh aja tulis di kolom komentar karena nanti kita berantem lah. Kita berantem. Bang Wadam kalau mau komentar ngehujat sama alamat ya. Dan kita samperin ke rumahnya. Intinya kayak gitu, kalau nggak setuju kalian bisa langsung komen aja di kolom komentar kita dan kasih tahu alasannya biar kita bisa diskusi bareng. Betul. Karena semua dari segi ini, dari yang kita bahas tadi hanya ada di sisi sudut pandangnya. Ya, sudut pandang mana kita ngelihat tentang industri sepatu ini. Betul. Mungkin kalian nganggap sepatu-sepatu yang kita bilang keren sama kayak kita, ataupun sebaliknya anggap sepatu-sepatu yang tadi yang mungkin beberapa konsumennya banyak miss. Kalian anggap itu emang keren. Jiwa kalian banget. Pride. Lokal. By the way, kita nggak punya segmen, nama segmennya. Oh iya. Nah, buat kalian yang punya ide lah atau saran nama, bolehlah komen ya. Boleh komen di channel kita, nanti yang beruntung sebenarnya nggak ada hadiahnya. Nggak ada hadiahnya, cuman ya kalau yang beruntung ada lah. Ada rahasia dari kita. Rahasia. Nanti kita DM. Oke? DM aja. Ya. Terima kasih ya. Oke, segitu aja sesi kali ini. Atau mungkin kalian punya requestan bahasan? Pengen bahas ini? Ya, boleh. Tulis aja di kolom komentar. Oke. Gua yang pamit undur diri. Gue juga Oki. Sampai jumpa di sesi berikutnya. Dadah. Like, comment, subscribe. Oh, ya. Balik lagi. Bentar. Lupa. YouTuber pemula. Jangan lupa di like dulu. Di komen. Di share juga. Dan di subscribe. Maaf kan, YouTube pemula. Baru 2 episode jadi lupa itu. Lupa. Udah. Thank you. Terima kasih guys.